Alhamdulillazi anzala sakinah fil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khaliqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qafa bil mu'jizah. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkarim. Sungguh kematian itu menjadi pelajaran bagi kamu. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Telah siapkan kita, telah kokohkan iman kita, telah berikan kita kesempatan agar kita bisa hadir jamaah subuh yang berbahagia ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu apa-apa saja yang kita lakukan ini dipandang oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita, dan insyaallah Allah balasi dengan pahala yang berganda. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh rahimahullah, sebetulnya yang memberikan ceramah pagi ini seperti biasa tidak dihenti. Tadi pagi yang berjamaah di pesantren, beliau telepon karena sebuah hal beliau tidak bisa hadir pada pagi yang mulai ini bertemu dengan jemaah semuanya. Itu dari pesantren apa tadi jamaah Jonana, ini sang Ciko. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini betul-betul bermakna bagi kami menyampaikan dan kita semuanya. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kita lihat dalam kehidupan kita ini ada awal dan ada akhir ya. Setiap apa saja di dunia ini tentu ada awal dan ada akhirnya. Ada kelahiran dan ada kematian. Itu sesuatu yang pasti. Nah Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Di sesuatu yang ada itu nanti tidak ada. Dan kalau manusia katakan kita pada dulunya kita lahir dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, Nabi mengatakan, kalaupun tidak datang Al-Quran ini, tidak ada pun Al-Quran, wa kafa bil mau'izah, cukup kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya pelajaran bagi kita. Nah, dua Al-Quran itu turun loh. Kematian Tuhan, baca lihat kematian orang terujur di rumah itu cukup sudah mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Bapak Ibu ya? Misalnya orang yang meninggal itu, nah kan dia bisa berbicara, bisa kita berbicara dengan dia, bisa ngomong dengan dia. Tak kalah misalnya orang itu telah meninggal, orang atau kita meninggal, kan tidak bisa kita berbicara lagi, tidak kita bisa bicara lagi. Jadi artinya ya mungkin juga pernah kami singgung ini, kita mengajak diri sendiri dan kita semuanya Bapak Ibu, selagi kita bisa berbicara ya. Aduh misalnya kakak awak, aduh adik awak, lalamu anak pengisi, kita kirimkan Bapak Ibu. Sekali 15 hari misalnya kita telepon kakak kita, adik kita, bahkan Bapak Ibu ya, kalau kakak sakit, adik sakit, seharusnya betul kita telepon. Nah kalau orang tua kita yang ada, yang masih ada, kita bisa berbicara dengan dia. Kalau kita jauh, usahakan teleponnya. So kalau kita sudah terbujur, tidak bisa lagi kita ngomong. Apa yang kita katakan, tidak bisa lagi. Yang tak kala manusia itu hidup seperti sekarang ini, kita bisa berbicara. Kalau itu kafa bil mau'izah, cukup kematian itu menjadi pelajaran kami. Banyak awak kecil tadi awak, banyak awak sampai ke kakak awak, kira-kira awak meninggal dan bisa awak mengecek. Untuk itu, ya kita usahakan sekarang kita masih hidup itu banyaklah kita berbicara, apalagi dengan orang tua kita kalau masih hidup ya, tidak saja bicara ya kita bertemu dengan dia. Nah itu kebahagiaan luar biasa bagi orang tua kita. Dan wakafa bil mau'izah, awak bisa mengecek, usahawan awak banyak mengecek kalau sana awak, kakak awak, adik awak ya, apalagi sekali lagi kalau dia berada dalam keadaan sakit, kekurangan dia, dengan kita ngomong hatinya akan terobat itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya orang yang misalnya Bapak Ibu
Nah, kita bisa lewat apa saja bisa kita lihat, ya. Insyaallah kalau mata kita sehat, kita bisa melihat apa-apa saja. Wa kafa bil mau'izah. Lamati wa nak bisa melihat. Artinya apa? Nah, awak tak bisa buat masih diiko Al-Quran ada, ya. Allah turunkan Al-Quran petunjuk dan nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada petunjuk luar biasa Al-Quran. Sehingga umat ini bisa membaca Al-Quran ini, ya, kita baca kebaikan-kebaikan. Nah, itu kita usahakan. Awak masih diiko, dan meninggal kan tak bisa kan? Maka ditutupilah tahu orang sekitar ditutupi ada orang sekitar betul. Sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa saja tidak bisa, membaca Al-Quran tidak bisa. Selagi bisa, kita akan sebanyak mungkin membaca kalam Allah ini. Tidak tahu pun artinya Bapak Ibu, kita dengar saja orang yang hebat baca Al-Quran, hati kita akan lunak. Apalagi kita baca dengan sebaik-baiknya, dengan tartil yang bagus, sangat-sangat membahagiakan. Untuk itu, ya selagi mata bisa melihat, kita usahakan. Nah, juga seperti ya pernah disinggung ya Bapak Ibu ya. Ada orang mata yang jadi tidak nampak musalah di samping rumah, tidak nampak masjidnya, tidak nampak matanya melihat. Jadi kalau kita betul-betul telah meninggal, tidak ada wajahnya seperti Allah Tuhan. Untuk itu ya gunakanlah mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat rumah Allah dan kita rasakan. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, ya misalnya orang meninggal dengan nggak ada kakinya meninggalnya yang kiri orang, kan itu orang meninggal dengan nggak bisa kaki itu mama langkahnya. Untuk itu tak kala kita masih sehat sekarang Bapak Ibu, langkahkanlah kaki kita kepada kebaikan. Seperti kami katakan di awal tadi, yo bayu kalau manusia awak tidak tanggung bahagianya, apalagi bisa juga kalau tidak datang ya. Kalau kita mama, kalau mama awak kakak, awak adik, apa itu rumah adik, apa itu rumah kakak, bahagia dia dengan kedatangan kita. Kaki kita bisa melangkah. Kalau nanti tidak bisa mengalir. Kadang-kadang dalam hidup ini dengan kesibukan kita atau tidak ada perhatian bagi kita Bapak Ibu, kaki ini tidak bisa dilangkahkan lagi. Tidak bisa ya kan? Masih sehatnya waktu seperti ibu ya timah. Kalau rumah dia ada acara tidak bisa bayi. Kenapa? Tidak bisa diangkat. Apalagi kita meninggal. Nah sekarang kita tidak meninggal, kita masih ada di bumi Allah, bukan dalam bumi, di luar bumi kita, di atas bumi. Itu langkahkan kaki kita, pergi kita rumah sanak saudara kita, siapa saja kita usahakan, kita bangun silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Bukankah silaturahmi itu menambah rezeki kita, menambah umur kita? Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita gunakan kaki kita itu. Kalau orang meninggal, kaki tidak bisa. Maka diangkat kaki, dirapit kaki, dijarang kakinya, tidak bisa lah itu. Gitu Bapak Ibu ya, usahakan. Kemudian orang yang meninggal itu tangannya tidak bisa memangal, tidak bisa menjangkau, bisa mengambil, bisa menolong orang lain, tidak bisa mengamangal. Untuk itu Bapak Ibu, selagi kita masih di kesempatan hidup bagi Allah, seperti kami katakan tadi, ada awal, dipastikan ada akhir, dipastikan ada akhir kehidupan kita ini. Itu pagunuanlah tanganku untuk yang hidup, buatlah sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Bukankah dunia ini ya Bapak Ibu ya darul amal, dan nanti akhirat nanti darul jaza, pembalasan. Artinya buat darul amal di dunia itu amal sebanyak-banyaknya. Nanti kita bahagia di darul jaza, nanti pembalasan di akhirat itu pembalasan Bapak Ibu. Untuk itu kita lakukanlah kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Betul, orang yang tinggi pangkat jabatannya betul bahagianya. Orang yang banyak uangnya betul bagus Bapak Ibu. Orang yang banyak ilmunya bagus. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik manusia itu khairun nas amwalun nas. Bukan yang banyak hartanya, yang tinggi pangkat jabatannya, pintar dia ini hebat-hebat saja, iya hebat. Tetapi kata Nabi yang paling bagus itu khairun nas amwalun nas. Sebaik-baik manusia banyak manfaat awak Tuhan. Ini yang penting kita lakukan dalam hidup dan kita pahami itu Bapak Ibu. Jadi hebat sekali kami mengatakan itu. Kan ada seperti sudah tercerna, tidak seluruh orang sarjana, tidak seluruh orang kaya, tidak seluruh orang hebat-hebat dia pejabat, tidak. Tapi Nabi katakan yang hebat itu khairun nas amwalun nas. Jadi walaupun kita tidak dapat, tapi kebaikan kita banyak. Tak kala kita datang tu Bapak Ibu, bahagia orang semuanya.
dengan bawaan kita, dengan pikiran kita, ya, dengan melapangkan orang lain. Itulah paling hebat, paling hebat. Ya, bukan kita punya uang tak hebat, hebat kita. Yang ilmu kita hebat, tapi kecil Nabi yang paling hebat tu khairun nas amfaulin nas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Seperti tadi Bapak Ibu, ya, dunia ini jarul amal, nanti ayat dan jazak, ya, pembalasan nanti. Tentu kita mau pembalasan itu yang terbaik untuk kita. Dan niat dan dibalasi yang buru-buru ada. Nah, untuk itu apa? Tidak ada pilihan kita dalam hidup ini Bapak Ibu. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Apa saja namanya kebaikan itu, baik kecil maupun besar, lakukanlah. Nah, kalau nanti kita, ya, ada pembalasan itu, kita akan bahagia dengan itu. Jangan terbalik. Ya, di dunia ini dalam amal, dan amal itu kan kerja, ya Bapak. Ya, kita tempat kerja. Yang kita lakukan kejahatan dunia ini kerja hasil itu tidak salah. Mengalun mengicik sakit saya diurang. Nanti dalam jazak, ya, pembalasan untuk kita, hati-hati kita. Ya, sebaliknya, jadi lakukanlah khairun nas amfaulin nas, baik-baik manusia yang pasti banyak manfaatnya. Jadi itu Bapak Ibu, kami mengajak diri sendiri dan kita semuanya, ya, untuk itu. Acuh panah sampaikan, dan acuh ada dalam Al-Quran Bapak Ibu, tidak kurang, ya. Kita berapa kali dalam Al-Quran, fa'inabikum bima kuntum ta'malun, ya Bapak Ibu. Nanti kami akan kabarkan kepadamu apa-apa yang kamu lakukan Bapak Ibu. Jangan kabar bisa setahun ya Bapak Ibu, ya. Jangan kabar sebulan ya. Kabar dari pagi petang sampai pagi kini, aduh nak tak kau, orang tahu awak karajuan, malu apa? Itu akan kabarkan nanti. Itu apa Bapak Ibu, ya? Kalau udah awak 8 tahun membuat kesalahan Bapak Ibu, kan dikabarkan di Allah, tak malu awak nanti. Aduh itu awak sinan, aduh apa awak sinan, aduh adik awak sinan, kecil orang yang buat sisa dolar, aduh di sana Allah buka, wala tusair kata Allah, semuanya kami bukakan rahasia itu. Rahasia itu akan Allah bukakan. Untuk itu apa? Kecewa Bapak Ibu kita kalau kita banyak imam keras, tidak. Fa'atu bulai, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah dengan segalanya. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang Bapak Ibu. Tapi dengan syarat, kalau kita minta ampun fa aslah, adakan perbaikan diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, insyaallah meninggal awak tidak ada masalah. Sekali lagi, hidup ini ada awal, ada akhir, dan kita telah melalui awal dan kita akan menunggu akhir daripada kehidupan kita. Jadi untuk itu kami mengajak diri sendiri dan kita semuanya pahami ini dengan sebaiknya. Wa kafa bil mau'izah, cukup kematian itu sudah. Tak doger Quran kedua, kematian itu wajah dia ala jadi musuh serupa. Insyaallah kalau kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sekian, banyak maaf bila tak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.